Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahasiaan dengan nomor NPM 2151128. Saya merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pelanggaran kode etik pada profesi hakim untuk memenuhi tugas puas saya dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Tantimin SH.MH. Jadi, hakim merupakan pejabat pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mengadili yang terdapat pada KUHP pasal 1 ayat 8. Dan pada ayat sendiri pun sudah dijelaskan bahwa mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan yang sudah diatur. Selanjutnya pada kode etik hakim. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kembali apa sih itu kode etik. Jadi kode etik itu merupakan sebuah norma, nilai atau aturan yang tertulis untuk aparat profesional dimanapun mereka berada. Baik itu yang baik dan benar, tidak baik dan juga tidak benar. Kode profesi hakim sendiri pun yang pertama itu harus berperilaku adil, jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Kemudian saya akan menganalisa posisi kasus hakim yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2015 yang lalu. Jadi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemanggilan terhadap Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait dengan dana bantuan sosial atau bansos, bantuan daerah bawahan atau BDB, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, tunggakan dana bagi hasil atau DBH, dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Atas panggilan tersebut, Ahmad Fauzi Lubis menyampaikan secara langsung kepada Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara terkait adanya surat panggilan tersebut. Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti kemudian berkonsultasi dengan Osi Kaligis membahas upaya apa sih yang dapat dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat panggilan tersebut dapat disepakati untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Osi Kaligis memerintahkan M. Yaragi Bastara untuk menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kronologisnya, pada 15 April 2015, Osi Kaligis memberikan amplop berisikan $5.000 Singapura untuk Tripeni dan $1.000 Singapura untuk Syamshir. Dan pada 5 Mei 2015, Osi Kaligis kembali memberikan amplop berisikan $10.000 Singapura untuk Tripeni. Dan pada tanggal 18 Mei 2015, Kaligis dan Geri menyuruh Tripeni untuk memutuskan perkara sesuai dengan gugatannya. Namun, tanggal 1 Juli 2015, Kaligis menerima uang 50 juta beserta $30.000 Amerika dari Evi Susanti. Dan pada tanggal 2 Juli 2015, Tripeni menolak pemberian amplop. Osi Kaligis pun meminta uang tambahan kepada Evi sebesar $25.000 Amerika. Dan pada tanggal 5 Juli 2015, Geri bertemu dengan Hakim Dermawan dan Hakim Amir sembari menyerahkan amplop putih yang berisikan uang $5.000 pada tanggal 7 Juli 2015. Majelis Hakim batalkan panggilan Fuad. Dan pada tanggal 9 Juli 2015, Geri menyerahkan amplop senilai $5.000 Amerika, tetapi baru saja dia keluar dari kantor, dia dan 3 hakim serta 1 panitia tersebut itu ditangkap oleh penyidik KPK. Norma etik yang dilanggar yang pertama itu ada pada pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan juga atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 di KUHP pidana.
Yang kedua itu ada pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 5 ke 1 di KUH pidana. Pasal-pasal yang didakwakan yaitu ada pada pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun serta paling lama 20 tahun dan mendapatkan pidana denda 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua itu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 5 tahun atau denda pidana paling sedikit 50 juta rupiah dan denda paling banyak itu ada di angka 250 juta rupiah, serta pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tersebut atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kemudian saya akan menguraikan proses persidangan kode etiknya. Yang pertama itu terdakwa yaitu Amir Fauzi terbukti secara sah dan secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang sudah tercantum dalam dakwaan pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pidana penjara selama 2 tahun dan denda sekitar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan kalau misalnya si terdakwa itu nggak bisa bayar, jadi pidana kurungan penjaranya itu ditambah 2 bulan. Yang ketiga itu menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terus juga yang keempat itu ada memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima juga itu memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa yaitu M. Yagari Bastara. Yang keenam itu ada membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Selanjutnya ada sanksi yang diberikan. Jadi yang pertama itu menyatakan Amir Fauzi itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama, dan yang kedua terdakwa wajib membayar denda senilai 200 juta rupiah dan dipenjara selama 2 tahun. Selanjutnya saya juga akan memaparkan pendapat saya. Jadi menurut saya mengenai kasus ini, meskipun dinyatakan bersalah, namun ada sejumlah kelemahan dalam keputusan tersebut yang menyebabkan terdakwa yaitu Amir Fauzi tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal menurut saya ya, dan profesional tentunya, karena majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada pertimbangan yang kurang mendalam, dan dalam menjatuhkan hukuman pun justru menyimpangi aturan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 JO, Undang-Undang 20 Tahun 2001. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi terdakwa Amir Fauzi, padahal pasal 12 huruf C mengatur hukumannya itu minimal 4 tahun. 4 tahun penjara, bukan 2 tahun. Selain itu juga hukuman yang dijatuhkan gak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa juga memiliki peran dalam konteks membuktikan kesalahan terdakwa dan menuntut hukuman bagi terdakwa.
Jaksa penuntut umum dalam hal ini juga tidak optimal dalam melakukan penuntutan. Tuntutan yang ringan bagi terdakwa jelas-jelas tidak memiliki basis argumentasi yang cukup memadai. Dalam beberapa perkara sejenis yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum atau KPK, seringkali menuntut hakim yang menerima suap dengan tuntutan pidana yang berat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih, thank you, gumao, and sarangeo.